sampaikan kepada kami ini sudah. Jadi kita semata-mata tidak hanya bisa menyalahkan para pengelola coupling, gitu loh. Mereka feeling bisnis, tetapi bagaimana kita tahu itu ada aturan. Ya. Sekarang kita katakanlah pakai aja perda yang lama lah, nggak usah perda yang revisi, ya kan? Revisi kan belum tahu sampai kapan, Oktober, November itu kan, tapi sekarang belum April nanti ya Pak ya. Kita di KAF itu selalu mendorong revisi harus segera jadi, betul. Tapi masalah kita mau menunggu revisi, ya kan? Yang muncul sekarang ada banyak diskresi, gitu kan? Di mana-mana diskresi. Pak itu kan high cost, biaya tinggi. Nah itu. Jadi yang sekarang ini satu yang pertama saja, tolong perda yang lama RT itu dibuka aja semuanya ke semua masyarakat yang ada, gitu kan? Mungkin para kepala desa, ya kan, sebagai pemangku pejabat di level desa itu harus tahu semuanya, mana yang kuning, mana yang hijau, kan? Lewat HP tadi Pak, ini juga bisa lewat HP diakses. Nah itu monggo semua masyarakat harus tahu HP-nya, linknya apa gitu. Jadi nggak boleh ini konsumsinya katakanlah dinas ini, tidak boleh. Open aja semuanya. Itu perda kan memang milik masyarakat, ya kan? Nggak boleh ada yang namanya ini harus izin ini. Menurut saya nggak boleh terus itu terbuka, gitu loh. Jadi perda yang lama tahun 2012 buka aja, mana yang hijau, mana yang kuning, semua orang harus bisa mengakses lewat HP, lewat laptop, atau apa, ada linknya. Jadi disebarkan ke semua masyarakat, termasuk di kepala desa yang ada di Kabupaten Tegal. Karena di sana kan paling ujungnya kepala desa. Jadi ada orang yang mengkabling di situ, kebetulan udah tahu, oh ini nggak boleh mas, jadi hijau. Pakai perda yang lama udah, nggak usah pakai yang revisi yang belum tahu kapan. Satu itu. Yang kedua, ini kan sekarang banyak yang namanya BUMDes, banyak yang namanya aset desa yang akan dimanfaatkan. Saya nggak tahu nih, apakah aset desa itu sudah kuning atau belum, saya nggak tahu. Mungkin bahkan hijau, karena itu desa-desa sih ya. Nah itu juga nanti menjadi masalah. BUMDes itu nanti bangun apa? Bangun di situ, ya kan? Izinnya boleh enggak? Ya kan? IMB-nya boleh enggak? Nah itu menjadi pertanyaan lagi nanti. Jadi harus konsisten kepada swasta yang konsisten menerapkan peraturannya, kepada BUMDes juga harus konsisten, gitu kan? Sama-sama di mata hukum sama. Tadi mengatakan undang-undang mengatakan kalau sudah diundangnya orang semua tahu, belum tentu. Itu bahasa hukum, ya kan? Tapi bahasa di masyarakat beda lah, ya kan? Orang berpikir kalau ada soal yang masuk, ya kan? Nabrak-nabrak itu biasa, tapi makanya kita harus dari sisi pemangku jabatan harus open semuanya, semua boleh mengakses. Siapapun tidak pandang bulu ayam, bulu bebek, bulu kucing itu semua sama, gitu kan? Sehingga karena itu konsumsi masyarakat. Saya kira dari Kadin kita hanya bisa menjembatani karena kita Kadin membawa semua asosiasi, termasuk dari asosiasi properti. Ya. Kita sangat mendukung Tegal sangat kondusif apapun untuk perekonomian. Karena nanti juga kita ke depan Kadin dengan Pemda akan buat MOU juga bagaimana aset-aset Pemda yang mangkrak, yang tidur kita bisa diolah dengan maksimal untuk menambah PAD, menambah perekonomian di Kabupaten Tegal. Jadi itu dari Kadin. Dan saya mungkin mohon maaf, saya izin pamit, saya pindah ke kafe yang lain Pak. Dari kafe ke kafe yang ada pertemuan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pasangan dari Kadin sudah memberikan masukannya. Kemudian yang lain, monggo. Mas Ferry itu kepala desa aja bermain kafe dong. Repot dong. Agak daerah. Terima kasih atas waktunya Kisunggah. Rekan saya yang hadir di sini semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nama saya Ferry Ferdianto, alamat saya Kota Tegal. Dan kebenaran ya mungkin saya di Kabupaten Tegal mungkin dari teman-teman eksternal atau beberapa dinas sudah tidak asing dengan saya sendiri sebagai aktivis ataupun pemerhati ya.
konteks semua yang tadi sudah dijabarkan satu persatu dari Komisi 3 Mas Jenny, dari perwakilan dari PU, dari BPN dan dari yang lain ini cukup menarik. Dan jawabannya setelah saya rangkum ya agak sedikit bingung juga. Bingung kaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara teknis yang dibenturkan dengan peraturan perundangan atau perda yang terjadi di lapangan. Seolah-olah ini ada kebijakan yang berbenturan dengan aturan. Itu yang pertama. Yang tadi saya akan pertanyakan sudah dijawab berkaitan dengan jawaban dari Mas Jenny berkaitan Perda RT RW. Ya, Perda RT RW sampai sekarang pun saya belum tahu draftnya, tetapi ngapunten kok dari pengembang ya ada yang sudah mengulik dan itu menjadi acuan. Itu yang saya sangat sayangkan, itu yang pertama, menjadi patokan. Yang kedua mungkin dari PU ataupun tata ruang. Yang ketiga berkaitan dengan lahan, penyusutan lahan. Saya katakan itu susut. Kenapa saya katakan susut? Pengadaan beras untuk bansos di tahun 2021 akhir kemarin dari Brebes, Tegal sampai Pemalang itu tidak ada beras, kurang. Sampai pemasok beras komunikasi dengan Bulog di wilayah Tegal, kota, kabupaten itu nggak ada. Sementara itu harus didiskusikan kepada masyarakat yang notabene itu bantuan pangan miskin bagi masyarakat miskin. Itu yang pertama. Sempat Mas Andika tadi mengatakan ketika ada bukti untuk kwitansi, ya saya sebenarnya agak sedikit kurang puas ya. Saya menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan juga yang notabene pengalihan fungsi lahan. Kenapa kok tidak seperti Kota Tegal? Ketika ada sengketa sudah muncul permasalahan, secara perdanya kan sudah jelas, tidak ada tindak lanjut. Apakah berkaitan dengan perda tersebut harus ada instruksi dulu dari pimpinan kabupaten, lalu bergerak, baru nanti saya akan bergerak. Salah satu contoh berkaitan dengan pabrik gula yang di Gedung Kelor itu dulu sempat ramai juga. Yang sekarang ini terakhir yang saya kemarin sempat adukan, ada bukti kwitansi dan ada bukti jual beli berkaitan dengan tukar guling pertanahan. Nah, untuk tukar gulingnya aja belum selesai, kok sudah dijual semua dan sudah laku, cuman dipasangin plang. Ini masih dalam sengketa dan tidak diperjualbelikan. Kenapa tidak dipasang plang dengan tegas? Ini tidak bisa dibangun karena lahan ini masih hijau. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan jawaban sekarang. Dan ya masih akan saya upayakan dan tempuh, karena suatu jawaban itu akan menempuh saya nantinya ke depan bila mana ada masyarakat yang sharing dengan saya ataupun beberapa teman-teman kades yang mulik berkaitan dengan kecolongan BPN ya. Ya, itu 30 bidang ya, masuk juga ke saya kebetulan juga baik dengan kepala desanya, sharing dengan saya. Ya, harusnya seperti apa Pak? Pertanyaan seperti ini. Ya itu nantilah gampang. Itu yang terkait dengan lahan kuning dan hijau, tadi mengatakan balance antara yang kuning menjadi hijau dan hijau menjadi kuning. Saya pengen tahu Pak, barangkali diperbolehkan untuk yang kuning sekarang menjadi hijau melalui dinas-dinas terkait. Saya ingin tahu mana aja, dan masyarakat yang sekarang ini permasalahan-permasalahan berkaitan dengan BUMDes yang tadi disampaikan oleh dengan ngapunten namanya saya kurang ini, berkaitan dengan BUMDes lahan hijau kah atau kuning. Sekarang kan BUMDes mengarah pada pembangunan ruko, apakah itu sudah zona kuning apa zona hijau? Sementara akses untuk kami kepada beberapa instansi terkait menemukan kesulitan yang seperti itu. Ya jawabannya mentok, takon mene mas ketemu kansa mana itu yang kadang-kadang bikin bahasannya sulit nggak sulit. Apakah akan kebijakan seperti itu terus menerus di Kabupaten Tegal, tidak mengacu
sama di kota Tegal yang secara tegas memasang pelang. Dan bahkan kemarin saya sampaikan ketika proses itu sudah selesai, apa ini ketika dibangun tidak bermasalah, yang nantinya akan dirugikan itu bukan notabene bukan orang dinas yang dirugikan, karena orang dinas nggak beli, uangnya sudah banyak, beli pun ya karena dia tahu hukum, belinya yang jelas, tanah yang sudah kuning, beli rumah. Kalau orang notabene yang tidak tahu hukum, umpul-umpul duit 1.000, 2.000, 3.000 buat beli seperti itu, tapi tidak bisa dibangun. Ketika dibangun disurati Pemkab terkait perda Satpol PP Mudun, lanjut jadi mana bisa dibangun mas? Kayak dia itu yang agak repot. Mana ya, saya berharap dari pemerintah sendiri Kabupaten Tegal ya tegas dalam permasalahan berkaitan dengan pertanahan. Yang kedua berkaitan dengan tindakan apakah lahan, saya berani yakin dan meyakini bahkan ya adalah beberapa teman-teman yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya, yang selaku mungkin dari dinas ataupun dari apa, melakukan usaha yang sama. Karena penjualan tanah kapling ini ya, perumahan itu bisnis yang sangat menjanjikan Pak. Bukan abal-abal, nilai cross check rupiahnya kalau kita hitung secara matematika itu ratusan miliar. Iya, butuh semua. Yaitu apakah dengan ketidaktahuan masyarakat akan dimanfaatkan terus-menerus? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan zona yang tidak bisa menjadi kuning, ya ini kan gini, karena adanya bisnis seperti itu, mungkin ada ketertarikan dari beberapa masyarakat. Saya pun sudah menemui, aku mas, orang ngerti kaitan karo pertanahan kayak piye. Aku kayak gitu di bos kapling, gue orang ngerti. Karena si Mbak marisi tanah, tuli anak sing teka. Tapi setelah geger seperti ini, dari PPAT, dari notaris itu nyerah. Aku nggak mau lah nanti berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena memang notabene itu sudah melanggar. Nah ini antisipasinya gimana? Ketika memang orang yang awam dan sudah terlanjur masuk dalam bisnis tersebut, apakah akan dibiarkan saja atau ya mungkin nanti dari pembeli ketemu Mas Andika dulu, ketemu saya dulu menagih air wonggaran duit pensiun utang sampai stroke, sakit atau gimana? Apakah ada formula atau referensi lain? Mungkin penataan yang sudah kadung terjadi biar prosesnya ini bisa berlanjut. Seperti apa nih? Kita coba. Mas Roman, yang coba dulu mas. Yakin dulu. Ya, berikutnya siapa dulu? Pak Rosa. Monggo. Oh, maju. Oh, mana soalnya? Angkatan teksud lah. Menurut melihat dari apa yang tadi disampaikan semuanya, banyak keprihatinan di sana. Jadi benar tadi kata Mas Andika, saatnya negara harus hadir, terutama dalam konflik-konflik kecil di desa-desa. Ya. Karena memang hampir semua desa ada penjual kapling, hampir semua desa ada tanah yang dikaplingkan, sehingga itu menjadi rawan. Persoalan ini sepertinya akan membesar kalau tidak segera ditanggulangi, karena tadi seperti Pak Heri katakan, banyak para penipu. Karena di dunia ini memang ada dua, orang jahat dan orang baik. Tapi orang jahat ini kadang-kadang juga ada di sekitar kita ini. Nah, kita kadang tidak bisa mendeteksi orang ini jahat atau baik kalau kita tidak masuk dulu di dalamnya. Banyak para penipu-penipu kapling yang berlindung di balik aturan hukum juga. Banyak juga para calo-calo yang kemudian juga mencari keuntungan di situasi yang seperti ini. Jadi negara harus hadir, bupati harus segera membentuk tim untuk carut-marut ini menjadi jelas, sehingga sehingga kejadian-kejadian yang tadi disampaikan oleh Mas Andika itu tidak akan terjadi lagi di masyarakat Kabupaten Tegal. Karena saya lihat
kepemimpinan di Kabupaten Tegal saya kritiki juga kurang menyentuh hal-hal teknis, jadi masih di awal-awal gitu. Hal-hal yang menyentuh kepentingan masyarakat langsung itu kita belum merasakan jelas. Kalau ini ada permasalahan seperti ini, jelas ini sebagai pemicu yang kemudian segera ditindaklanjuti. Karena mau tidak mau, ini semua adalah tergantung dari bagaimana kita memimpin. Pemimpinnya memimpin. Kalau pemimpin memimpin dengan baik, baik itu yang jadi dewan, baik itu yang jadi bupati, wakil bupati, semua dinas juga ikut berpikir tentang persoalan-persoalan di Kabupaten Tegal. Semua harus bermental solutif, bukan bermental mencari keuntungan. Kalau semua orang jujur dan baik, itu tidak mungkin. Tapi kalau aturan dibuat untuk memperkecil orang tidak jujur, maka itu bisa mungkin. Maka ini kita hanya berharap di regulasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap situasi seperti ini. Mungkin itu saja, Mas. Tangan Pak Rosa. Yang lain tunggu dulu. Kami satu ini ngomong. Ini terakhir nih. Sebelum nanti kita ke narasumber. Karena memang kadang-kadang lo rakyat dan pilih dijujurkan kabin itu bener apa sih itu? Sing ngerti mantan lurah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, saya simpel saja dengan menimbang beberapa pembicara tadi. Jujur, saya adalah salah satu seorang pengelola kapling. Oh, juragan kapling sampean? Kalau juragan belum, baru mungkin. Mohon doanya lah, biar saya juragan lah. Kalau banyak yang mendoakan, insya Allah saya jadi juragan. Lah permasalahannya gini Pak, ketika Mas Andika berbicara tadi, saya sepakat, saya mendukung dengan itu dan ini saya mendukung. Lah orang desa itu kan tidak tahu menang, justru beliau merasa diuntungkan dengan adanya pengembang kapling. Artinya dia yang tadinya tidak punya rumah menjadi punya rumah. Nah, itu satu sisi, mohon maaf ya. Dan yang kedua, ketika orang-orang sana berbicara, oh Mas, ajak Anda masalah tanah disit, lahan disit, oh zaman kuna rakyat desa Cuil panai kekurangan. Lah sekarang masyarakatnya banyak dengan 200 juta lebih, toh makan masih lebih. Salah satu contoh, dulu berkat itu endok 1 dibagi 8, tapi sekarang endok 2 hanya dilihatin saja. Lah itu versi orang sana. Lah yang saya tanyakan itu, mohon kepada bapak-bapak yang berkaitan tersebut, bagaimana untuk mengembangkan perkapling itu supaya artinya mana yang boleh, harus larinya kemana, dan dari mana ke mana, yang ujungnya pilihnya di mana. Nah, itu kan. Dan yang kedua, ini jujur saja Pak, kita ini mungkin yang beragama Islam, mohon maaf ya, yang mati itu sudah dikasih tahu Pak. Mana biuka marobuka itu sudah dikasih tahu yang mati. Lo kami yang hidup kok nggak boleh tahu kan? Bener kan? Yang mati sudah kasih tahu jawabannya, nanti akan ditanya sama malaikat. Lah kita kok yang datang ke pemukiman Gentar, BPN dan sebagainya. Kok betul jawab tadi yang bilang ke sana Mas, ke sana Mas, ke sana Mas. Loh, ujungnya di mana gitu loh. Nah itu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, saya nama Amin Darjat Yamansari Yomani Yamansari Bakyo Obat Penegak RT RW 3. Monggo. Belum sampai ditangkap Mas, tinggal ngerti. Monggo Mas Odo. Terima kasih. Dari awal saya memperhatikan ada beberapa hal yang memang banyak masalah gitu. Tapi yang paling saya ada unek-unek yang pengen saya tanyakan itu ada di BPN. Jadi memunculkan masalah baru yang kemudian sertifikat sudah jadi gitu ya Pak. Ada sertifikat yang belum sudah jadi tapi kemudian belum dibagikan. Sementara ini sudah jadi produk gitu ya kira-kira ya Pak. Atau jangan-jangan belum jadi produk. Tapi tadi saya dengarnya ini sudah jadi makanya belum dibagikan. Nah, kaitan dengan hukumnya bagaimana kemudian padahal ini sudah jadi produk dan apakah kemudian dengan alasan percaya TNW? Karena kalau yang
pemahaman saya ketika Perda RT RW yang direvisi itu belum diundangkan, maka perda yang dulu lah yang kemudian menjadi patokan. Menurut saya begitu. Karena ketika kadang-kadang perda sudah jadi pun kadang-kadang tidak bisa diimplementasikan. Ketika sudah jadi pun begitu. Ketika belum ada pergub dan lainnya misalnya begitu. Apalagi ini belum diundangkan. Sementara perda RT RW sudah pernah ada. Dan ya kalau kemudian ada pembaruan dan lainnya berarti kan ada pembaruan baru kalau sudah diundangkan. Tapi kan perda itu sudah pernah ada. Sudah tahu kuning hijau itu ada di mana. Nah, sementara perda revisi belum jadi. Maka menurut saya pegangannya adalah perda yang dulu. Ini tambahan begitu aja. Terima kasih. Mas Rawan. Iya. Memang tadi sudah banyak disampaikan bahwa memang ada satu sisi bahwa keterbukaan tentang tadi peraturan-peraturan daerah yang ada, terus dengan istilahnya pemahaman kepada masyarakat yang tadi katanya perlu sosialisasi, wong sing kanda, wong masyarakat desa ya orang mungkin ngerti kabeh bahasa kasarnya gitu Pak. Monggo Pak, dari mana dulu Pak? Dari Mas Pergim? Apa dari Mas Jadi dulu? Monggo Mas Jadi. Oh dari dia, monggo. Terima kasih Mas. Tadi terkait jadi atau belum jadi. Jadi sertifikat itu sifatnya dua Mas. Secara spesialitas itu kalau peta bidang belum diberkasin. Tapi kalau sudah jadi sertifikat, sudah dibagikan itu berlaku pihak ketiga. Jadi sifatnya itu dua. Nah kalau belum dibagikan itu ya punya kewenangan BPN. Apakah itu diberkasin atau tidak gitu. Jadi tadi saya matur kan ditanya sudah jadi tapi belum dibagikan, ada dua sifatnya. Jadi kalau itu baru peta bidang itu spesialitas yang punya bidangan bahwa itu ada nomor identifikasi bidang, ada bidang sama BPN yang ditugasi oleh negara. Tapi kalau sudah jadi sertifikat diserahkan itu berlaku pihak ketiga asas objektivitas. Itu mungkin yang dapat kami garis bawahi Pak. Mungkin sudah paham Mas? Sudah paham. Berikutnya dari Mas Jini, Mas Jini. Tanggapi kaitan dengan Mas tadi dari Yaman Sari juga dari Lido Haji. Berkaitan dengan tadi mana yang berimbang mana penukaran itu juga pada saat pembahasan juga kita tanyakan. Ya. Jelas karena ada aturan bahwa tanah lahan pertanian tidak boleh berkurang dari sekian persen, itu kan sudah ada undang-undangnya Pak. Wah ini kan berarti bisa menabrak misalnya begitu. Tapi memang di situ sudah dipetakan hasilnya menurut peta itu tidak berkurang karena tadi ada penukaran, cuma kita tidak detail. Cuma tadi ada sekitar jawaban Mas, misalkan ini ada bengkok itu kuning, kita hijaukan. Nah ini yang di pinggir jalan yang tadinya hijau kita kuningan karena menurut perkembangannya itu memang potensi untuk pasti orang mencari rumah pinggir jalan. Itu tapi sudah ada setrennya di Perda tahun 2018 tadi yang kita bahas tadi. Berkaitan kita akan kembali ke 2018. Kita memang bingung, makanya kita selalu mengejar agar Perda RT ini segera diundangkan. Kenapa? Kita membahas Perda RT ini ada review, ada perubahan itu setelah adanya jalan tol. Jelas merubah semua. Munculnya jalan tol itu merubah semua yang mungkin 2012 sudah tidak berlaku lah. Kalau misalkan ini sudah ada jalan tol, sudah ada perkembangan masyarakat di situ sudah berubah. Lah itu yang kita tunggu. Makanya kita selalu dengan Pak Budi itu selalu itu juga saya sampaikan ke dinas tadinya di Bintaro, cuma sampai sekarang juga akhirnya malas menjawabnya. Jadi sampai saya kapan bahasanya Pak Budi, apakah mungkin Perda RT ini bisa turun? Kalau yang kesana itu harus pakai jengkol. Jawabannya seperti itu pernah. Yang kesana itu jangan kelasnya Alpi, yang ke Jakarta kelasnya yang pakai jengkol kesana biar seperti daerah lain cepat turunnya.
Lah kemarin juga Mas Habibnya. Maksudnya bupati apa kepala desa? Senggol kepala desa dua. Oke, mudah-mudahan ini sudah pindah ke PUPR Pak Heri, nanti apa yang disampaikan, ya mudah-mudahan tanpa beliau harus bareng-bareng. Kemarin kita juga di media juga menginginkan mengusulkan kepimpinan diadakannya tadi lah panitia kerja lah. Kita di panitia kerja, kita membuka diri Bupati, kita bentuk panitia kerja biar Perda RT RW ini turun di mana sih ininya. Kemarin kan kita pengen bantu juga, jangan sampai ada, karena tadi dengan telat turunnya Perda RW ini semuanya berimbas. Ya. Nih, berkaitan dengan tadi coupling itu memang nyata tadi supply and demand. Toh yang jual coupling juga adanya nggak salah, dia menawarkan masyarakat dia anak coupling tapi nyong juga orang yang sertifikat intinya sangat sampean orang pan nyilik bank sing penting gue bangun rumah itu juga diterima salaman dia sing penting karena gue bangun rumah orang perlu sertifikat karena orang perlu bank. Tapi kadang-kadang lurah sih dari jualan kabling Pak, nyong terjadi juga di tempat saya itu seperti itu. Justru lurah-lurah itu malah jadi jualan kabling atau di kabling kayak gue. Kan maksudnya juga ada yang sah-sah dengan masyarakat seperti itu. Oke, ini tadi kita menginginkan karena sudah kita petakan lah. Ini potensi yang kalau perda ini turun, insya Allah yang mudah-mudahan lah. Ini masyarakat yang sudah beli kapling, yang sudah kadung, tadi juga yang para notaris sudah menerima AJP atau jual beli itu bisa tersangkut BPN karena ini sudah diundang. Ya, Mas Darul, kaitan dengan keterbukaan publik tadi disampaikan oleh teman-teman sana. Bagaimana itu pemangku kebijakan itu memberikan sebuah informasi keterbukaan itu dengan tadi kaitan dengan hijau, kuning dan sebagainya. Begitu Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Ini mungkin idenya siapa Pak Kepala Dinas PUPR, tapi kami nambahin saja. Memang ini pernah kami inisiasi dulu waktu tata ruang itu ada di dinas perpindahan, tetapi kembali terkendala terhadap anggaran. Ada beberapa daerah kabupaten kota itu yang memang masyarakat itu mengakses pola ruang, tata ruang, peruntukan ruang itu cukup dengan Android. Dia tahu titik koordinat itu sudah langsung tahu. Oh ternyata aku berdiri di sini tuh, oh ternyata ini jalurnya kuning, jalur hijau. Itu memang kita harus memang punya guru program yang namanya Aji Saver. Ya, itu jadi GPS spasial. Jadi dengan program Aji Saver itu masyarakat sangat dimudahkan sekali. Ini yang sudah menggunakan di Jawa Tengah itu kota Solo Tigo yang pernah kami tadi balik ke sana. Tetapi itu karena biayanya mahal, karena kita setiap tahun itu harus kontrak dengan yang memiliki sistem itu, yang memiliki aplikasi itu. Mudah-mudahan ke depan setelah Perda Review RTM ini diundangkan, petanya hasil review sudah yang ditetapkan oleh Dinas PUPR, nanti akan ditindaklanjut dengan menggunakan aplikasi Aji Saver sehingga masyarakat koyong Sherlock Gojek dan sebagainya itu loh. Jadi sangat mudah sekali, di situ detail. Orang siapapun ketika dia titik kode yang disampaikan di situ langsung tahu peruntukan uangnya di situ apa saja. Terima kasih Bu Baja. Pak Heri dari PU tadi banyak disampaikan bahwa ini kewenangan PU sebenarnya itu sama Pak Ati. Nah sejauh mana gitu ketika masyarakat itu pengen tahu Pak, apakah istilahnya harus apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika pengen tahu bahwa yang tanah yang akan dibelinya itu berupa jalur kuning, hijau atau dan sebagainya Pak? Monggo Pak. Tadi saya sampaikan jujur saja untuk menguasai semua isi dari RT RW itu 10 hari saya kerja belum cukup Pak. Bukan itu yang saya pikirkan. Sekarang justru saya pikirkan saya segera lari ke kementerian. Kurangnya apa? Kenapa? Ada yang bilang nggak wapilus. Ya oke, tak cari pilus gitu loh. Ketemunya siapa gitu loh. Ada kabar lagi, sing wonge angel nemen Pak, wis dipindah. Alhamdulillah. Beliau bantu, nanti tak bantu. Alhamdulillah. Jadi intinya sekarang adalah target saya tidak mempelajari hijau, kuning, merah. Iya. Target saya gimana caranya cepat jadi masuk ke JIS, ya JIS itu geografis, informasi, masyarakat bisa melihat semua. Jadi kalau mau beli
sudah tahu cara buka kayak gini. Lewat aplikasi itu tadi. Betul. Pengennya kayak gitu secepatnya. Kalau itu, Kalau RT RW-nya itu segera jadi turun. iya. Makanya saya targetkan itu Pak. Kalau saya nggak pengen nyari kuning, hijau atau merah, karena saya nggak akan beli tanah, nggak akan nyari duit. Tapi begini Pak, tadi sudah disebut oleh Mas Fatul bahwa sebelum itu diundangkan kan sebenarnya peraturan yang berlaku adalah yang sudah ada. Betul. Bahasanya revisi. Iya. Revisi itu adalah pembetulan kembali. Tapi nek revisinya RT RW itu biasanya yang kuning bukan terus jadi hijau. Jadi sekarang kalau 2012 itu sudah kuning, sudah pasti kuning. Kalau boleh jadi hijau, Nggak akan jadi hijau. Dia yang hijau yang jadi kuning. Jadi kalau sudah tahu 2012 itu udah kuning, nggak usah ragu-ragu. Revisi ini justru menampung yang dulu jalan nasional, jalan kabupaten itu kanan kiri itu belum kuning Pak. termasuk tol itu ya. Iya. Sedangkan sudah pasti di saat ada jalan pasti di situ ada pemukiman. Beda struktur geografis sekarang dengan masa lalu. Kalau zaman dulu Pak Tanto saya itu pemukiman itu di pinggir sungai. Zaman Sangiran lah, Jawa Tinggir. Tapi kalau sekarang bukan di pinggir sungai, di pinggir jalan. Makanya direvisi supaya masuk. Jadi kalau sekarang kita punya lahan 2012 kuning, ya sudah kuning lanjutkan, nggak usah melihat revisi. Ngapain lihat revisi? Yang direvisi itu yang belum tertampung. Makanya Pak. Matur nuwun. Ya monggo Mas. Jadi Pak, kalau saya sih pertama untuk diskusi sore ini saya tidak menyalahkan pelaku BPN karena BPN juga bukan kewenangan persoalan dan kantor dia. Yang saya sayangkan adalah pemerintah daerah Kabupaten Tegal itu tidak terlalu membahas lagi-lagi masalah revisi. Artinya sesuatu hal yang belum terjadi. Alangkah baiknya pesan saya ini saya berikan contoh foto Pak. Barangkali bisa sampai ke Bupati bisa menegakkan peraturan seperti ini tidak hebat Pak. Kalau memang tidak mampu, tidak bisa menyampaikan, sampaikanlah kepala Satpol PP atau Bupati. Itu saya jadi semua beliau karena kafling sawah yang belum memiliki izin. Melas Pak yakin. Saya bukan wakil rakyat Pak, saya bukan dinas, saya bukan pengacara, saya bukan LSM, saya bukan ormas. Saya dari Sianto Kudu orangan menyuarakan perlawanan terhadap mafia karena kafling sawah. Karena kerugiannya bukan sederhana. Yang melah Pak Luhut bisa kesel. Seandainya si korban yakin pastilah hukum pakai ini Pak Sumpah. Saya yakin, saya hukum. Saat ini saya lagi menunggu warga yang siap saya dampingi laporan kepolisian hanya menunggu itu toh. Saat ini masyarakat masih belum ada yang berani. Saat itu satu penjarakan, saya penjarakan. Tapi siap lah ketika nanti ada masyarakat yang menjadikan Salman itu sebagai pendamping gitu. Saya sudah menyuarakan di grup jual beli, saya siap berdiri. Rumah call center gitu ya. Malah saya berikan ini nomor handphone saya, ini rumah saya. Kalau ada maklar atau penjual tanah kafling bermasalah yang tidak terima, silakan datang dan hubungi saya. Kalau mau prahukum dengan saya tunggu sampai mau main pusat pun saya sanggup. Tapi jangan nggak ada kok yang menanam peran secara hukum. Itu aja yang ada di masyarakat. Nah, kaitan dengan itu Pak, berani nggak ketika sampaikan kepada bupati atau kepada apa? Ketika yang lain itu pemerintah itu bergendakan seperti itu, Kabupaten Tegal bisa nggak gitu? Semestinya bisa, semestinya nanti kita pemerintah itu kan tidak sendiri, ya, komprehensif. Sayap itu tidak boleh hanya sebelah kiri. Kalau hanya kanan saja nggak bisa terbang. Jadi semua harus komprehensif. Jadi bukan berarti nggak bisa. Insya Allah bisa. Maka dari itu masukan yang baik. Mari bersabar. Sama. Kalau kemudian saya sudah disibukkan seperti ini, ya nanti saya RT RW nggak turun-turun. Tapi kalau ini nggak diurus, ya masalahnya akan muncul terus. Nah, makanya keseimbangan ini nanti kami akan bicara dengan BPN, Bintaro, Bupati. Saya laporkan Pak, hasil sore ini akan kami laporkan. Terima kasih. Jangan khawatir.
Mas Andika, ternyata contohnya kopi ini memberikan sebuah konklusi Mas. Jadi tidak hanya menjadi sebuah pembicaraan semata, tapi ada nanti hal-hal yang bisa dengan tarik manfaat atau tadi yang dikatakan oleh Pak Heri bahwa ini akan dibawa gitu loh, tidak hanya menjadi sebuah omongan kosong belaka. Semoga. Itu pasti kalau Pak Heri ngomong pasti saya tahu persis, saya percaya dengan beliau gitu loh. Halo Mas Pak Toto tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi bahwa beras Tegal langka Pak. Monggo Pak. Temane. Terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang produksi, ya produksi beras itu faktornya bukan hanya sekedar luas lahan. Faktornya banyak. Ada ada intensifikasi teknologi, ada perluasan indeks pertanaman, ada juga dengan melakukan ekstensifikasi. Ekstensifikasi mungkin kalau di Jawa tidak banyak yang kita lakukan di Kabupaten Tegal dan di kabupaten lain itu adalah peningkatan indeks pertanaman. Artinya apa? Yang tadinya panen hanya sekali kita tingkatkan menjadi 2 kali, bahkan ada 3 kali. Bahkan ini program Pak Presiden itu 4 kali dalam 1 tahun, IP 400 namanya. Ya. Dengan apa? Bantuan pompa, bantuan sumur-sumur pantai dan sebagainya. Itu termasuk salah satu di antara untuk peningkatan produksi. Kemudian salah satu cara lainnya adalah dengan intensifikasi. Artinya apa ya? Pemberian teknologi terkini, ya, melalui benih unggul, ya, benih ganja, kemudian tata tanam yang bagus, jajar legowo misalnya, sehingga bisa meningkatkan produksi. Kalau tidak ada seperti itu, jelas kita nggak akan memungkiri bahwa lahan itu pasti kurang, pasti semakin tahun akan semakin kurang. Saya tidak akan pernah membantah bahwa lahan pertanian itu pasti menyusut. Ya, pasti menyusut. Meskipun ada pertukaran tadi ya. Iya, pertukaran sedikit bengkok di beberapa sini dan itu belum semuanya. Bengkok di beberapa tempat itu banyak juga yang bukan tanah subur. Di beberapa wilayah itu di daerah tak ada hujan, yang itu justru sebenarnya bisa untuk dikonversi ke non pertanian sebenarnya, karena itu pertanamannya saja tidak paling hanya pas tak ada hujan saja ketika tanamannya. Kalau melihat produksi tadi, mungkin tidak bisa kalau ukurnya itu untuk bansos kemudian tidak berproduksi. Kita banyak di petani di penggilingan itu banyak, tapi itu kan tersebar ya. Nah, karena pengadaan bansos itu kan terpusat, diserahkan oleh kepada CV atau oleh rekanan lah. Nah, sehingga kalau harus mengumpulkan ke masing-masing ini kan nggak bisa. Dan itu dituntut kualitas yang seragam dan kualitas yang premium mestinya. Kalau dari sisi hitungan kami, surplus beras di Kabupaten Tegal per tahun itu lebih dari 63.000 ton. Ya, 63.000, 1 tahun ya. Tapi karena beras itu tidak punya akte kelahiran, ya, sehingga bisa dibawa kemana saja. Ya. Iya, dibawa kemana saja, dan itu sudah hukum ini. Kalau Demak belum panen, larinya ke Tegal. Orang Demak termasuk orang Jawa Barat. Kalau di Demak panen, sini belum panen, orang sini ke Demak juga. Seperti itu. Jadi kalau musim panen, panjenengan lihat di sawah-sawah itu di Kabupaten Tegal itu. Kombin ya, mesin kombin pemanen itu datangnya dari Pemalang, dari Demak dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau wilayah Jawa Barat pas panen di sini sedang tanam, kombin kita lari ke sana. Ya, pedagang kita juga nyarinya ke sana. Seperti itu. Jadi berputar. Ya, memang ini harus menjadi perhatian bahwa lahan untuk pertanian itu harus bertahan Kak. Karena memang ini menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten sendiri dalam pangan dan sebagainya. Sudah hampir sore, saya minta closing statement dari para narasumber yang hadir berkaitan dengan tadi sudah sampaikan bahwa ternyata memang sangat banyak sekali permasalahan yang ada di bawah Pak. Karena dengan masyarakat tanah di bawah ada juragan kapling yang bermain, ada oknum-oknum yang juga bermain, juga tentang katanya keterbukaan penduduk dan sebagainya, sehingga ke depan ini bagaimana persoalan
pertanahan yang ada di Kabupaten Tegal ini kaitannya dengan jalur hijau dan jalur kuning ini bisa menjadi sebuah konklusi, sebuah solusi gitu Pak. Untuk proses statement dari Pak yang narasumber, saya percaya dari PMN dulu, bagaimana ke depan itu, seperti apa kita itu sebagai PPN menyikapinya seperti apa gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi kami tadi sudah bincang-bincang terkait revisi RT/RW. Kami siap, tapi mana yang diajukan, mana suratnya. Kami dulu kan di protokol kementerian, jadi hafal semua Pak. Oke Pak Dirjen siapa yang datang. Yang kedua, terkait tadi saya setuju bahwa RT/RW yang kuning hijau itu dipasang aja di tempat yang ramai atau di pelayanan. Jadi tempat ya dipublish aja. Jadi kan toh semua tahu. Semua tahu. Kalau dulu memang dirahasiakan, yang tahu kan kementerian. Ya kalau sekarang harus transparan. Enggak apa-apa. Kan semua tadi kan bareng-bareng, ayo kita bangun guyub rukun bangun Kabupaten Tegal. Siapa lagi kalau bukan kita? Masuk orang Solo sana bangun sini kan nggak mungkin. Itu loh Pak. Jadi monggo bareng-bareng. Terima kasih. Monggo dari Reng. Mereka dari pengembang sudah clear, bukan tertuduh lagi ya. Karena jebule dengan kapling loh. Iya, waspada. Kemudian RT/RW segera diselesaikan. Pelaku negaranya jebule Pak. Monggo dari PU. Kalau PU tetap konsisten tadi Pak, pengen segera turun perda RT/RW. Bagaimana pun caranya? Wis pimen. Nah ini Pak Tanto sedikit memberi solusi. Insya Allah nanti banyak, mungkin Pak Jenny nanti ngasih, kemudian yang lain. Semuanya, saya butuh informasi pusat. Terima kasih. Monggo Mas Jenny. Mas Andi terakhir. Beda rame. Mungkin masyarakat tidak butuh janji-janji. Kenapa terjadi seperti ini? Kemungkinan tadi dari mulai kita pembahasan 2015 dijanjikan insya Allah sebelum 19 perda akan turun, sehingga ini kan terdengar berbondong-bondong yang sudah setplenya itu kuning dibeli oleh tadi pengembang atau kapling ya. Terus 2020 kita bagian dan termasuk apa yang disampaikan Pak Kepala Daerah, insya Allah Juni keluar, itu sudah dengar Pak. Kan sudah dijanjikan ke yang sudah beli, insya Allah nanti Juli akan kuning dan bisa sertifikatkan. Tidak hanya yang sudah kuning, dia juga beli lagi, insya Allah Juli sudah akan kuning. Ini kan masyarakat mendengar seperti itu. Jadi ya, jangan ini akan menjadi janji-janji bangun kapling juga, karena yang menyampaikan dari pejabat. Kayak Pak dengan Pak Budi mendengar di Bupati di Guci, insya Allah tahun ini sebelum Maret sudah turun. Nah ini yang perlu kita batasi. Kalau memang turun, mau turunnya kapan? Jadi kalau saya misalnya wakil rakyat yang beli kapling itu ya konsisten saya, yang bakul kapling juga konsisten saya. Intinya kalau tadi di bete-bete ini di Mudun nggak boleh dibangun karena melanggar aturan, yang deg-degan itu kan konsisten saya juga yang beli kaplingan. Saya beli sawah salah. Ini kan yang bisa saya bantu adalah bagaimana mereka yang sudah beli tanah itu punya sertifikat. Dengan cara tadi dengan dipercepatannya perda itu diundangkan sehingga bisa kuning dan bisa bersertifikat. Semuanya menunggu itu ya Mas. Iya. Dari Perkim, monggo Pak Kardi, closing statement. Ada dua hal. Yang pertama, bagi masyarakat yang ingin mengetahui peta pola ruang itu Dinas Perkim Taru ada di website, silahkan bisa didownload. Namun masih peta dengan JPEG dan skalanya 125.000, sehingga memang ya juga agak detail dan tidak semua masyarakat bisa membaca peta. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada OPD yang membidang tata ruang ketika panjenengan mau membeli tanah tentang peruntukannya. Jangan sampai ada nanti menyesal di kemudian pengen beli rumah untuk pengen tanah beli tanah untuk beli rumah, ternyata itu jalan masih lahan basah atau jalur hijau. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Mas Andika terakhir. Terima kasih untuk closing statement saya. Saya bukan kepala dinas, saya juga bukan wakil rakyat, ya kan.
saya juga bukan bupati, saya bukan ketua RT, saya bukan ketua ormas. Saya di sini hanya menyampaikan untuk pesan kepada dinas PU, tolong sampaikan kepada bupati agar bisa melakukan pembersihan namanya kapling-kapling yang sawah bermasalah, dan kemudian kalau bisa diberikan tutup-tutup agar masyarakat itu melek seperti belang-belang di Pura Gede. Dan saya menyuarakan ini tentang melawan mafia tanah kapling sawah hanya karena kepedulian. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apa-apa, hanya rasa kasihan saya kepada masyarakat yang tertipu. Itu aja sih. Dan kemudian saya tidak menyuarakan kalau seandainya saya ada kepentingan politik, saya pasti menyuarakan di wilayah dapil saya, Tegal, Brebes, dan Pura Gede. Tapi saya suarakan di seluruh Jawa dan Bali, Pak. Bahkan sampai luar Jawa kita juga suarakan. Karena apa? Jangan sampai penipuan itu marak terjadi di berbagai daerah dengan permainan jual beli tanah kapling, dan masyarakat awam terkadang menjadi korban. Di saat corona seperti ini nyari duit itu susah. Begitu nyari duit dapat banyak, ya susah payah, tertipu. Itu aja sih yang ingin sampaikan agar masyarakat tidak selalu menjadi korban. Terima kasih sebelumnya. Setelah kita tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang hadir, atau dari BPN, dari REI, dari Pak Heri, dari PU, juga Mas Andika, Mas Jadi, juga Mas Kardi yang sudah hadir di sini. Memang yang namanya rumah atau tanah adalah rumah yang menjadi tujuan kita bersama. Harus menjadi dengan hati ketika kita memberikan sebuah solusi. Karena apa? Yang menjadi korban adalah justru rakyat kita. Kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Ingarso Sumitulodo, Ingmadyo Langkarso, Tukure Handayani. Matur nuwun, selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ngobrol lagi. Matur nuwun, Pak.